Bulan belen malah ini iki. Aduh, ibu iki jan maca ayu-ayu malah belen iki. Saya nggak ngerti harus ngomong apa dan bagaimana. Ya, konten saya ini jujur aja memang konten yang nggak jelas ya buat teman-teman pastinya tahu bahwa konten saya itu sebenarnya konten yang nggak teratur, nggak terarah ya. Maksud saya adalah kontennya tentang makan aja itu nggak ada, konten tentang jalan-jalan aja itu nggak ada. Maksud saya konten saya berdasarkan yang telepon. Kalau dipikir-pikir kan nggak ada hubungan juga dengan orang meninggal dunia di Indonesia kan nggak ada hubungannya dengan orang meninggal dunia di Indonesia dapat jasa harja atau apapun, nggak ada hubungan dengan saya. Tapi karena ini adalah melibatkan para pekerja migran yang ada di luar negeri, jadi saya juga tidak pernah meminta nama panggilan saya Miss Yuni. Saya cuma pingin bilang sama teman-teman, saya tidak pernah memberikan label pada diri saya sendiri Miss Yuni. Saya tidak pernah meminta itu. Kalian ada kok yang panggil saya Mae, Boe. Nggak masalah nama panggilan saya apapun dan siapapun, saya tidak akan mengatakan bahwa nama saya seperti ini, seperti itu. Dan juga nih saya tidak ingin menjadi permasalahan. Di sini saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa saya tidak ada hubungannya dengan BP2MI. Saya tidak pernah masuk di BP2MI dan saya juga tidak pernah keluar dari BP2MI. Jadi kebetulan saja Pak Benny waktu itu setahun yang lalu datang ke sini dan beliau mencari saya, dan hubungan kami hanya sebagai seorang sahabat. Karena saya berpikir bahwa saat saya ada masalah, Pak Benny memberikan petunjuk dan arahan. Karena saya tidak ingin terjadi keributan antara saya dan PP2MI. Jadi saya akan mengatakan buat kalian semua, jika kalian minta tolong sama saya akan menolong dengan versi saya. Jika kalian minta tolong sama Pak Benny, ya silahkan hubungi Pak Benny. Karena sebenarnya sejujurnya hubungan saya dengan Pak Benny hanya sekedar sebagai konten kreator dan kebetulan memberikan informasi. Dan kemarin saya ada labelnya Pak Benny di kantor saya ini, saya lepas karena permintaan dari kalian semua. Saya tidak ingin ada gagal paham lagi. Jadi sekali lagi di sini saya ingin bilang bahwa saya tidak pernah diangkat menjadi apapun di BP2MI. Saya juga tidak pernah menjadi anggota BP2MI. Cuman kebetulan karena waktu itu Pak Benny datang ke Hong Kong dan tidak ada tempat yang dituju, dan kebetulan beliau tidur di tempat saya. Itu aja. Jadi tidak ada hubungan. Jadi saya dikeluarkan atau dimasukkan juga nggak pernah ya. Jadi teman-teman jangan salah paham ya. Saya tidak pernah masuk jadi anggota BP2MI. Saya juga tidak pernah dikeluarkan oleh BP2MI. Masuk nggak, gimana keluar sih maksud saya. Cuman kebetulan itu adalah hubungan persahabatan saja. Jadi seperti yang saya katakan, saya tidak ingin ada ikatan dengan siapapun. Kalaupun BP2MI tidak memberikan jaketnya pada saya diminta balikin untuk jaketnya, saya juga nggak apa-apa. Saya tidak keberatan karena selama 20 tahun saya melakukan hal ini. Di background saya adalah agensi. Jika background saya bukan agensi, saya mana tahu peraturan-peraturan yang ada di Hong Kong. Saya cuma menerka-nerka saja. Sementara saya dari 20 tahun yang lalu, saya secara langsung terlibat langsung di KJRI. Karena saya sendiri yang ngetik kontrak kerja waktu saya bekerja di agent. Saya juga submit kontrak kerja di agent dan ke imigrasi juga, termasuk ke labor, ke sidang. Jadi kenapa kalau saya tidak ada background dari agensi, saya tidak akan paham tentang bagaimana cara kerja agensi. Jadi buat teman-teman, saya tidak ingin gagal paham dan salah paham. Saya bukan anggota ataupun pegawai ataupun penggiat dari BP2MI. Saya sendiri, saya mengenal BP2MI setahun yang lalu itu karena Pak Benny datang ke Hong Kong. Itu saja, sebatas itu saja. Dan saya minta maaf juga sama Pak Benny jika kericuhan ini membuat banyak orang. Pak Benny sendiri bingung di antara kami. Sebenarnya Bapak tidak perlu memilih karena sebenarnya saya bukan pilihan. Jadi semua keadaan sudah tenang. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih juga buat teman-teman yang di luar sana yang menjadi pengkritik ataupun yang akan datang katanya mau menyomasi saya. Jujur saya tunggu ini. Kalau memang kalian menyomasi saya,
Uh, karena sejujurnya kalau Anda ada di Hong Kong saat ini, sampean nggak akan ada waktu untuk nyomasi saya. Karena terlalu banyak orang sakit di rumah sakit, terlalu banyak orang sidang di tempat sidang, dan itu adalah orang-orang Indonesia. Jadi kalau kalian ada waktu untuk mengoreksi saya sangat terima kasih sekali. Jika kalian ada waktu untuk duduk bersama saya, silahkan. Tapi kalau kalian datang untuk demo karena kesalahan saya, Anda orang-orang hebat karena Anda tidak sibuk mencari kesibukan di luar sana yang sebenarnya lebih membutuhkan. Di luar sana itu banyak sekali loh yang membutuhkan uluran tangan dari kalian. Nih, daripada kalian ngeritik saya ini, saya akui saya salah. Tapi daripada kalian terus-terusan mengkritik saya, mungkin lebih baik kita fokus yuk ya ke tempat lain juga. Bener nggak sih? Jadi biar nggak ngontennya ke saya terus. Jadi biar ngontennya itu nggak ke saya terus, biar bisa dibagikan kontennya itu tidak fokus ke satu orang aja. Jadi banyak kok hal-hal yang bisa kalian kontenin di luar sana. Banyak sekali masalah-masalah di luar sana yang mungkin lebih parah dibandingkan dengan apa yang saya lakukan. Dan juga saya bukan agensi, tapi anak saya agensi, dan kalian mengatakan bahwa anak saya tidak ada job dari KJRI, karena untuk mendapatkan job dari KJRI tidak mudah, dia numpang job dari orang lain. Seandainya tidak diizinkan pun, ada beberapa PT agensi juga yang meminta anak saya untuk bergabung. Jadi sebenarnya dengan kejadian seperti ini, saya cuma ingin bilang bahwa jangan fokus pada satu masalah saja. Fokuslah pada masalah-masalah yang lain, karena di luar sana itu banyak sekali permasalahan yang perlu kita selesaikan, ya. Jadi hari ini ada jadwal juga ke rumah sakit di Queen's Elizabeth, di Queen's Mary, di Christian, di juga yang ada di Hongwa atau mana yang di Mayamata itu. Jadi yuk kita bareng-bareng untuk ngurus bersama. Jadi saya sebagai orang luar yang tidak memiliki apapun, hanya doa dari teman-teman saya. Jadi buat teman-teman, saya ucapkan banyak sekali terima kasih yang memberikan motivasi terbaik buat saya. Dengan seperti itu mungkin saya akan berubah menjadi lebih baik lagi, menjadi manusia yang bertanggung jawab atas setiap perkataan saya. Jadi saya lebih memilih untuk independen. Saya nyatakan diri saya independen. Saya tidak ada hubungan dengan satu pejabat pun. Saya tidak ada pejabat pun di belakang saya. Saya tidak punya pengacara di belakang saya. Saya juga nggak punya siapa-siapa. Saya hanya punya Tuhan, dan saya punya kalian netizen 62 yang memberikan kritik, saran, dan dukungan. Jadi sekali lagi, saya bukan agensi dan saya juga bukan penggiat, dan izinkan saya menjadi diri saya seperti ini, dan doakan saya tidak berubah. Dan sekali lagi, buat kalian yang mendoakan saya sakit, saya ucapkan terima kasih juga. Jika saya diizinkan sakit, berarti Tuhan memberikan waktu buat saya untuk istirahat, nggak nolong orang lagi. Bener nggak? Kalau sakit kan otomatis saya berbaring di ranjang dong. Bagaimana mungkin saya bisa membantu orang lain sementara saya sendiri sakit? Jadi doa-doa kalian adalah yang terbaik. Terus ada yang nanyain juga tentang hasil donasi. Sebenarnya sih kalau kalian bukan yang donatur kan nggak boleh ngatur ya seharusnya ya. Karena kalian bukan donatur, harusnya nggak boleh ngatur, tapi nggak apa-apa. Dan saya katakan bahwa uang donasi itu dari 1 juta sampai 10 juta. Dan yang berita yang telat saya sampaikan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saudara kita yang kita pulangkan dari Malaysia kemarin, ternyata beliau meninggal dunia. Posisi sudah ada di Banyuwangi. Kemarin saya sempat mengirimkan uang sebesar 5 juta. Itu juga uang dari kalian. Jadi kemarin yang kita pulangkan dari Malaysia meninggal dunia di kampung halamannya. Jadi buat teman-teman, mungkin saya minta doanya, minta Fatihahnya juga. Kita sudah berjuang nih dari Malaysia sampai Indonesia. Cerita hidup berkata lain. Beliau sudah sempat pulang ke Indonesia, dan
saya nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi uang donasi dari kalian saya kirimkan, posisi beliau masih dalam keadaan sehat, sebesar 5 juta. Dan saya juga minta sama netizen yang belum kenal saya, jangan inbox saya, jangan MS saya, dan minta uang ke saya. Saya membagikan uang itu hanya buat teman-teman yang membutuhkan dan khusus buat para PMI. Jadi kalau kalian nih minta jatah juga uang dari YouTube saya untuk bayar utang, untuk nyekolahin anak kalian, untuk keluarga miskin, itu sebenarnya di kampung kan sudah ada dana desa. Apa iya kalian juga mau merebut uang untuk para pekerja migran? Enggak kan? Kalian enggak akan berebut dengan saya untuk meminta uang dari pekerja migran kan? Enggak kan? Karena jujur saja kami yang ada di luar negeri, kalau yang meninggal sebagai kaburan itu harus biaya sendiri. Jadi buat orang-orang yang ada di Indonesia, jangan ngiri dong dengan hasil YouTube saya. Jangan minta ataupun pinjam uang dari hasil YouTube saya. Jadi saya melo terus ini jadinya. Jadi buat teman-teman, kalau kalian inbox dan WhatsApp ke saya minta uang untuk bayarin utang, itu saya sedih sekali loh, karena itu adalah uang jatah pekerja migran gitu loh. Nggak ada orang yang mau minta uang saya sebesar 1 juta sampai 10 juta loh Bu, nggak ada. Nggak ada yang mau, kecuali mereka keserimpahan. Dan saya minta jangan punya mental pengemis di online ya. Jangan punya mental pengemis di online. Saya cuma ingin pesen itu aja ya. Banyak sekali teman-teman kita itu punya mental pengemis di online. Kalian itu nggak malu dengan penampilan kalian yang serba wah, dengan penampilan kalian di media sosial yang begitu wah, tapi kalian itu minta dana dari orang lain. Kenapa sih saya tidak mengizinkan kalian nyawer ke saya? Karena saya tidak minta bantuan saweran. Tapi karena kalian bilang, Miss Yuni, saya tidak bisa datang ke kantor untuk ngasih uang donasi. Boleh nggak saya nyawer? Ya udah, saya izinkan. Bener nggak sih? Jadi buat teman-teman yang membutuhkan donasi, siapapun itu, silahkan ngomong sama saya. Tapi the first priority adalah para pekerja migran yang ada di luar negeri. Jadi uang itu bukan untuk apa ya? Bukan untuk bayari utang, untuk beli HP, untuk nyekolahin, itu bukan ya. Karena di Indonesia itu sebenarnya dananya sangat besar dan bisa diminta ya. Kalau sama saya kan nggak ada bukti, nggak ada tanda tangan. Kayak Melisa, ya buktinya cuma di media sosial. Apakah saya minta tanda tangan? Enggak juga. Seperti almarhumah Bu Admini 86 juta, apakah saya minta tanda tangan dari anaknya? Apakah saya butuh pengakuan dari anak-anaknya? Enggak kan? Bener nggak sih? Dan sekarang saya mengumpulkan uang sebesar 30 juta buat buat Murni. Buat Murni. Jadi saat ini saya itu memiliki uang sebesar 30 juta untuk Murni. Dan saya juga memiliki uang 1.500.000 hasil dari TikTok saya buat Mas Aris. Jadi dari TikTok saya itu nggak banyak ya, cuma 1.500.000. Itu ke band atau nggak ke band, saya sudah janjikan saya akan berikan pada keluarganya. Jadi buat teman-teman, bantu saya doa agar saya tetap amanah. Maaf, saya ada telepon lagi. Halo? Selamat siang. Kenapa Mbak? Sebentar, nggak dengar. Kenapa? Kenapa nggak dengar? Sedang jalan sama Anton sama orang.